Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Karena per One Piece chapter 1172 bisa dipastikan flashback Loki sudah selesai, otomatis sepertinya ini jadi waktu yang tepat banget untuk gua merangkum semua timeline masa lalu Shanks karena ada beberapa dari kalian yang bingung. Sebenarnya urutannya gimana sih? Jadi Shanks kembali ke Mary Joa dulu atau membentuk bajak laut dulu dan sebagainya. Oh ya, disclaimer, ini mengandung spoiler dari manga ya. Jadi yang ngikutin anime aja, pilihannya ada di kalian. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada konseling The BK karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Shanks dan Shamrock terlahir sebagai anak dari seorang Holy Knights bernama Garling dari keluarga Vigarland dan seorang wanita dari God Valley yang sampai saat ini kita belum tahu wajah dan namanya. Keduanya adalah saudara kembar dan mewarisi rambut merah mencolok dari ibu mereka. Singkat cerita, pada saat Shanks dan Shamrock lahir, Garling gak ada di God Valley karena dirinya harus kembali ke Mary Joa. Nah, setahun kemudian Garling balik lagi nih ke God Valley. Tapi ketika bertemu anak-anaknya, Garling langsung bilang ke ibunya Shanks dan Shamrock bahwa God Valley sebentar lagi akan musnah dan dirinya akan segera mendapatkan istri baru, yaitu Shaki, wanita yang jadi hadiah di kompetisi perburuan di God Valley. Tanpa banyak basa-basi, Garling langsung membunuh istrinya sendiri. Di saat-saat terakhirnya, si ibu ini minta tolong ke seorang angkatan laut muda bernama Monkey D. Dragon. Dragon langsung menemukan Shanks dan Shamrock, terus membawa pergi mereka tepat ketika ibunya mengembuskan napas terakhir. Nah, ketika bajak laut Rox dan bajak laut Roger datang ke Pulau God Valley, perang besar akhirnya dimulai. Dragon memanfaatkan kekacauan itu buat kabur sambil gendong Shanks dan Shamrock. Nah, karena pemerintah dunia tuh tahu kalau Shanks dan Shamrock dibawa kabur, mereka nggak diem aja. Seorang Holy Knights bernama Mevi dikirim buat ngambil balik kedua anak itu. Singkat cerita, Mevi akhirnya berhasil mengejar Dragon. Karena serangannya, Dragon tuh terjatuh dan melepaskan Shanks dan Shamrock. Nah, si Mevi ini tuh nggak tahu kalau Garling punya anak kembar. Jadi ketika dia sudah mendapatkan Shamrock, Mevi menganggap misinya sudah selesai. Nah, ditambah ketika terjatuh, Shanks tuh sempat pingsan. Jadi Mevi cuma mendengar suara tangisan Shamrock. Hal ini membuat keberadaan Shanks tidak terdeteksi. Oke, lanjut. Ketika ingin membunuh Dragon, Mevi nggak sengaja terkena serangan Whitebeard yang sedang berusaha kabur dari Gar. Karena momen ini, Dragon berhasil bangkit lalu kabur sambil membawa Shanks. Nah, momen ini jadi perpisahan pertama Shanks dan Shamrock. Nah, awalnya Dragon ingin menyerahkan Shanks ke kapal angkatan laut untuk diselamatkan. Tapi sayangnya Dragon nggak sengaja terbawa arus magnet dari kekuatan buah iblis Kapten John. Buah iblis ini adalah Jiki no Mi yang saat ini dimiliki oleh Kapten Kid. Oke, anyway, setelah itu Ganzui menyerang Kapten John dengan kekuatan buah iblisnya. Nah, ledakannya membuat Shanks dan Dragon terpisah. Singkat cerita, ketika terpisah dengan Dragon, Shanks yang masih bayi merangkak masuk ke dalam sebuah peti harta yang kebetulan lagi kebuka, lalu sempat tidur dan terjebak di sana. Gak lama kemudian, Taro dari bajak laut Roger nemuin peti itu dan ngebawa balik ke kapal Oro Jackson. Awalnya mereka mengira isinya cuma harta biasa, tapi semuanya kaget ketika mendengar suara tangisan bayi dari peti tersebut. Baiknya bajak laut Roger bukannya ninggalin, mereka malah mutusin untuk ngerawat Shanks dan ngebesarin dia kayak anak sendiri. Nah, singkat cerita, dengan alasan yang tidak diketahui, pemerintah dunia tuh tahu kalau Shanks ada di kapal bajak laut Roger. Beberapa kali Holy Knights tuh muncul buat coba ngambil balik, tapi setiap kali mereka mencoba, bajak laut Roger selalu berhasil mengalahkan mereka. Nah, dari situ Roger bukan cuma ngelindungi Shanks, tapi mereka juga pelan-pelan belajar cara buat ngelawan keabadian para Holy Knights.
Oke lanjut, Shanks tumbuh besar di bajak laut Roger sekitar 30 tahun yang lalu, tepatnya ketika Shanks berumur 9 tahun. Shanks secara resmi menjadi murid magang di bajak laut Roger bersama orang terhoki sedunia, Buggy. Pada saat itu, Shanks sudah memakai topi jerami yang diberikan langsung oleh Roger. Sebagai sesama anak magang, Shanks dan Buggy hampir selalu bareng. Mereka sering banget berantem soal hal-hal kecil sampai-sampai Rel itu pusing banget. Cara pandang Shanks dan Buggy juga beda banget. Bagi Shanks, harta bukanlah segalanya bagi seorang bajak laut. Sementara Buggy justru sangat terobsesi dengan harta karun. Perbedaan ini makin jelas ketika kru Roger berhasil mendapatkan buah iblis bara Baranomi. Buggy tuh diem-diem ingin menjualnya, tapi karena Buggy cukup apes pada saat itu, dia justru nggak sengaja memakan buah iblis tersebut. Nah, setelah itu ada momen di mana peta harta karun Buggy yang sebelumnya sempat dia curi hanyut ke laut. Buggy nekat lompat walaupun dirinya sudah nggak bisa berenang. Tanpa ragu, Shanks ikut melompat untuk menyelamatkannya. Dari sini kelihatan, meski sering berantem, Shanks tetap menganggap Buggy sebagai teman dekatnya. Nah, selama berlayar bersama Roger, Shanks tuh mengalami banyak banget peristiwa besar seperti menghadapi Shiki dalam perang Ed, mengunjungi Little Garden, bertarung 3 hari melawan bajak laut Shirohige dan bergosip tentang Marshall the Teach yang gak pernah tidur, hingga bertemu dengan Oden dan ikut dalam perjalanan bersejarah kru bajak laut Roger. Singkat cerita, ketika Roger sudah mencapai akhir dalam perjalanannya, tepatnya menuju Laftel, Shanks terpaksa gak ikut karena harus menemani Buggy yang lagi sakit. Shanks mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan mencapai Laftel dengan caranya sendiri. Setelah Roger kembali dari Laftel dan jadi raja bajak laut, secara mengejutkan kru bajak laut Roger dibubarkan secara diam-diam. Di momen itu, Shanks juga sempat menanyakan sesuatu kepada Roger. Lalu tiba-tiba Shanks menangis ketika mendengar jawaban Roger. Nah, hal ini masih menjadi misteri. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya ditanyakan oleh Shanks dan jawaban dari Roger. Oke lanjut, sekitar 24 tahun yang lalu, Roger yang memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke angkatan laut akhirnya mulai dieksekusi di Loget Town. Shanks hadir dalam eksekusi tersebut. Di momen ini, Shanks menangis melihat mantan kaptennya udah nggak ada. Di momen ini kita bisa melihat berubahnya tujuan Shanks. Awalnya kita tahu bahwa Shanks punya mimpi untuk mencapai Laftel. Tapi di momen ini dia mengatakan bahwa dirinya akan menunda rencana tersebut. Setelah itu, Shanks juga nanya ke Buggy, lu mau nggak gabung ke bajak laut yang akan dia bentuk? Namun sayangnya Buggy menolak. Nah, alasan Shanks menunda untuk pergi ke Laftel masih menjadi misteri. Tapi harusnya ini berhubungan dengan takdirnya untuk membangkitkan Joy Boy. Oke lanjut, 2 tahun kemudian atau sekitar 22 tahun yang lalu sebelum alur cerita saat ini, Shanks mendengar kabar tentang seorang penembak jitu yang jago banget bernama Yasop. Shanks tertarik untuk merekrutnya dan memutuskan untuk pergi ke desa Sirup tempat Yasop tinggal. Singkat cerita, Yasop secara resmi bergabung dan bajak laut rambut merah secara resmi terbentuk. Di masa yang sama, bajak laut rambut merah terus berkembang. Orang-orang kayak Lucky Rove dan Ben Beckman juga secara resmi bergabung. Oke lanjut, sekitar 3 tahun kemudian, Shanks juga mengalami salah satu insiden paling besar dalam hidupnya. Di saat bajak laut merah menyelamatkan sebuah pulau dari sekelompok bajak laut yang tidak diketahui namanya, Shanks dan kawan-kawan menemukan sebuah peti yang isinya seorang anak perempuan bernama Uta. Hal ini bener-bener mirip banget dengan momen bagaimana Shanks ditemukan. Oke lanjut ya, setelah momen Uta ditemukan, Shanks kembali bertemu dengan anggota bajak laut Whitebeard, yaitu Marshall the Teach aka Blackbeard. Nah, dalam pertemuan itu sepertinya ada pertarungan karena Teach berhasil melukai mata Shanks dan meninggalkan 3 bekas luka di mata kirinya. Di momen ini, Shanks menganggap Blackbeard sebagai orang yang sangat berbahaya. Di masa yang sama, Shanks juga memiliki rival bernama Draco Mihawk dan pertarungan mereka sering banget jadi pembicaraan di seluruh Grand Line. Nah, agak lompat sedikit, setelah Shanks kehilangan tangannya, Mihawk tuh udah nggak mau lagi berduel dengan Shanks karena menurutnya pertarungannya jadi nggak seimbang.
Setelah membentuk bajak laut rambut merah sekitar 15 tahun yang lalu, secara mengejutkan Shanks datang ke Mary Joa untuk menjadi Celestial Dragon dengan alasan yang belum kita ketahui. Seperti ayah dan saudaranya Shamrock, Shanks juga berencana untuk gabung dengan Holy Knights dan berkat garis keturunannya sebagai keluarga Vigarland, dia langsung mendapatkan pangkat Devoted Blade. Dengan pangkat ini, Shanks belum mendapatkan kekuatan apapun dari Imu. Namun kontrak ini akan membuat Shanks bisa dikendalikan ketika dirinya berada dekat dengan Imu. Oke, anyway, nggak lama setelah itu, kita masuk ke era di mana Fisher Tiger menyerang Mary Joa dan sempat bertemu dengan Shanks di tengah aksinya. Awalnya kita kira Shanks akan menyerang Fisher Tiger, tapi ternyata dia diam-diam membantu serangan tersebut dengan memberitahukan lokasi gudang senjata di Mary Joa. Nah, beberapa hari setelahnya, Holy Knights melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang yang membantu Fisher Tiger, tapi sepertinya usaha itu gagal. Dari sini kita langsung bisa menyimpulkan kalau tujuan Shanks datang ke Mary Joa adalah untuk kebaikan. Di masa yang sama, Raja Harald dari Elbaf juga kembali ke Mary Joa setelah sebelumnya pernah masuk secara diam-diam. Tujuannya adalah untuk mengabdi dengan pemerintah dunia dan bersedia untuk menjadi Holy Knights. Hal ini Harald lakukan agar Elbaf diakui oleh pemerintah. Di sana, Garling memperkenalkan Shanks kepada Harald. Nah, saat bertemu, Harald ngerasa pernah melihat Shanks sebelumnya. Nah, di sini Shanks sengaja bersikap seolah-olah dirinya adalah Celestial Dragon pada umumnya, sombong dan rasis, walaupun semua itu hanya sandiwara. Hal itu dia lakukan agar Harald tidak mengenalinya. Nah, karena takut Harald mengenalinya, Shanks mengajak Shamrock pergi dengan alasan bahwa dirinya ingin mengenal Mary Joa lebih dalam. Tahun kemudian atau 14 tahun yang lalu, Shanks akhirnya meninggalkan Mary Joa tanpa memberitahu siapapun tepat sebelum menyelesaikan misi terakhirnya untuk menjadi Holy Knight. Shanks memilih meninggalkan keluarga dan hak kelahirannya, menolak tinggal di Mary Joa dan kembali ke dunia bawah. Nggak lama setelah itu, dia pergi ke Elbaf, tujuannya untuk memperingatkan Raja Harald agar tidak menerima promosi menjadi Holy Knights. Sayangnya semuanya sudah terlambat karena Harald sudah menerima kontrak tersebut. Di tempat lain, di Kastil Aurus, kekhawatiran Shanks akhirnya kejadian juga. Imu mulai mengambil alih Harald dan maksa dia buat nurutin semua perintahnya, yaitu menaklukkan Elbaf dan menjadikan para raksasa sebagai pasukan budak. Shanks sama Gaban merasakan ada ledakan haki yang gede banget. Tanpa banyak mikir, mereka langsung pergi ke kastil buat memeriksanya. Pada saat sampai di Kastil Aurus, Shanks dan Gaban melihat adanya pertarungan antara Loki dan Harald. Shanks dan Gaban akhirnya menolongnya dan sempat membuat Harald lumpuh sementara karena serangan hakinya. Akhirnya untuk membantu Loki mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf, Shanks dan Gaban terus-menerus menyerang Harald demi menarik perhatiannya. Shanks juga sempat kaget dengan pengetahuan Gaban tentang Holy Knights dan cara melumpuhkan mereka. Di sini Gaban cerita, ternyata di masa lalu Gaban dan bajak laut Roger sering banget bertarung dengan Holy Knights demi melindungi Shanks yang ingin direbut kembali. Setelah serangan haki yang cuma bisa melumpuhkan Harald sementara, Loki kembali dengan kekuatan buah iblis legendari Elbaf dan palu Ragnir. Hanya dengan satu serangan, Loki berhasil mengalahkan Harald. Setelah semuanya berakhir, kita bisa melihat Shanks yang sangat sedih dan marah atas kematian Harald. Dari sini kita bisa melihat betapa bencinya Shanks dengan keluarganya yang tidak menghargai nyawa manusia. Tahun kemudian atau sekitar 13 tahun yang lalu, kita masuk ke era di mana Shanks kembali ke bajak laut rambut merah. Di momen ini, kita bisa melihat Shanks yang berhasil mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi yang sedang dijaga di sebuah kapal pemerintah oleh agensi P9 saat itu, Wushu. Ada kemungkinan informasi ini dia dapatkan ketika dirinya berada di Mary Joa dan mungkin juga informasi ini adalah tujuan Shanks datang ke sana. Di tahun yang sama,
Shanks juga mengunjungi Dawn Island, tepatnya di desa Fuchsia yang akhirnya dijadikan Shanks sebagai markas sementara kru bajak lautnya. Di desa Fuchsia, Shanks bertemu dengan seorang anak bernama Monkey D. Luffy. Karena nyaman dengan suasana yang ada di desa Fuchsia, Shanks dan krunya sempat tinggal di sana selama 1 tahun. Nah, mungkin beberapa dari kalian belum tahu bahwa setahun kemudian, tepatnya 12 tahun yang lalu atau sebelum Luffy memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, Shanks dan krunya tuh sempat ninggalin desa Fuchsia untuk mengunjungi pulau bernama Elegia. Nah, pulau Elegia adalah pulau musik, pulau yang jadi latar utama One Piece film Red. Singkat cerita, setelah insiden di pulau tersebut selesai, Shanks meninggalkan Uta dan memberikannya ke Gordon untuk diasuh. Nah, setelah itu Shanks kembali ke desa Fuchsia. Di momen ini ternyata bounty Shanks sudah mencapai 1 miliar berry. Setelah kembali ke desa Fuchsia, akhirnya di sini momen paling legendaris di One Piece terjadi. Ketika sedang berpesta di bar, Luffy nggak sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang ternyata adalah buah iblis Hito Hito no Mi model Nika. Di momen ini, Shanks berhasil membuat Luffy menjadi orang yang ditakdirkan sebagai penyelamat dunia dan membebaskan orang-orang dari penderitaan. Indahnya, Shanks ternyata adalah orang pertama yang secara nggak langsung Luffy bebaskan. Karena harus menyelamatkan Luffy dari Sea Beast, Shanks harus kehilangan tangannya yang otomatis melepaskan ikatannya dengan Imu. Oke, itu dia seluruh cerita masa lalu Shanks per One Piece chapter 1172 ya. Menurut gua secara cerita, Shanks mungkin jadi salah satu karakter terbaik di One Piece karena cara Oda membangun karakter ini indah banget. Coba komen apa momen favorit kalian di cerita masa lalu Shanks dan komen juga kenapa Shanks menangis ketika mendengar jawaban Roger. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.